Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pemirsa Hikmah Ramadan dimanapun Anda berada, perkenalkan, nama saya Joko Sprianto. Saat ini kami tinggal di Milwaukee, Wisconsin. Jadi kira-kira sekitar 1 jam lebih sedikit kalau drive dari Chicago menuju ke arah utara, di pinggiran Danau Michigan. Danau yang lumayan luas di wilayah Midwest ini. Saya ingin menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, dan Allah memberikan ridho kepada kita semuanya. Insya Allah pada kesempatan Hikmah Ramadan kali ini saya ingin share sedikit mengenai komunitas kami, komunitas Muslim di wilayah Milwaukee dan sekitarnya. Alhamdulillah, jumlah Muslim di komunitas kami lumayan banyak. Jadi kira-kira ada kurang lebih 15 ribuan masyarakat Muslim di sini. Dan jumlah masjid juga ada sekitar 13 ya. Jadi sekarang satu sedang dicoba untuk dibeli. Jadi untuk komunitas Rohingya, Burmese, dan tersebar di berbagai wilayah dari kota Milwaukee sendiri. Jadi ada yang di selatan, ada yang di utara, di timur, di mana-mana. Jadi memang komunitas Muslim tinggal tidak di satu wilayah saja, tapi menyebar di hampir di seluruh wilayah dari Milwaukee. Di samping masjid, kami juga mempunyai full-time Islamic school sampai dengan kelas 12. Jadi alhamdulillah itulah juga salah satu alasan kami pindah ke Milwaukee, yang sebelumnya kami tinggal di Madison. Islamic school yang ada di sana hanya sampai elementary school saja. Alhamdulillah banyak sekali restoran-restoran halal, kemudian juga Muslim groceries yang menjual daging-daging halal. Di samping itu juga kami juga ada farm yang dipunyai oleh keluarga Muslim yang tidak jauh dari Milwaukee. Kalau kita mau sembelih sendiri juga bisa datang ke sana dan langsung bisa menyembelih baik kambing ataupun sapi. Alhamdulillah juga di sini juga komunitas Muslim di samping telah mempunyai banyak masjid, kami juga mempunyai Islamic Resource Center atau perpustakaan buat kami, dan juga komunitas ibu-ibu itu mempunyai kantor dan juga organisasi Milwaukee Muslim Women Coalitions. Banyak dokter yang ada di Milwaukee, dan mereka juga
mendirikan organisasi non-profit, yaitu Milwaukee Muslim Community Healthcare, yang mana memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Muslim di wilayah Milwaukee. Apabila untuk keluarga yang kurang mampu, maka mereka tidak membayar. Lokasinya yang dekat Chicago membuat juga banyak komunitas Muslim di sini yang tinggalnya di Wisconsin, tapi kerja di Chicago, karena memang biaya hidup di Wisconsin jauh lebih murah dibandingkan dengan di Chicago. Harga rumah pun juga lebih reasonable dibandingkan di kota besar Chicago. Komunitas Muslim kami dari berbagai macam negara, ada dari Middle East, dari Al-Maghrib, dari Arab, Middle East, kemudian dari Asia juga banyak. Namun dari Indonesia tidak begitu banyak, jadi hanya kurang lebih dozens families, Indonesian families yang tinggal di sini, dan itu pun juga tersebar, tidak berkumpul di lokasi yang sama. Jadi beberapa ada yang di wilayah barat, ada beberapa yang di selatan. Alhamdulillah kami tinggal di Milwaukee sejak 2014, jadi sudah hampir 6,5 tahun di sini. Sebelumnya di Madison kurang lebih 12 tahun di sana. Kegiatan Ramadan tahun ini, karena masih dalam situasi pandemi, seperti halnya di kota-kota lain, kegiatan agak berkurang. Namun alhamdulillah untuk sholat tarawih, kami masih tetap melaksanakan sholat tarawih dengan mengikuti protokol kesehatan, yaitu jaga jarak. Tentunya dengan adanya jaga jarak, maka jumlah dari kapasitas masjid terbatas. Jadi kurang lebih untuk di Masjid Al-Huda yang kira-kira 1,5 mil dari rumah saya, itu hanya bisa menampung kurang lebih 100 orang saja. Jadi siapa yang datang cepat, dia dapat tempat. Kalau datangnya terlambat, harus menunggu kira-kira mungkin sekitar 30 menit untuk nanti bagi yang hanya melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat selesai, kemudian mereka pulang, jadi ada tempat untuk yang datang terlambat. Tiap hari menyelesaikan kurang lebih 1/4 sampai 1,5 juz. Jadi biasanya kami khatam Quran itu pada awal 10 hari terakhir. Jadi kadang-kadang malah justru yang 10 hari terakhir itu bisa khatam lagi. Jadi bisa 2 khatam dalam sholat tarawih. Kegiatan buka puasa tidak ada yang di masjid, tetapi kami melaksanakan buka puasa dengan drive-thru. Jadi di sekolah Islam yang di sini, di Psalm School, itu mengadakan iftar, tapi hanya untuk di pick up saja. Jadi makan boleh di parkiran atau dibawa ke masjid. Jadi bisa sambil ngobrolnya di dalam masjid, di dalam mobil. Banyak organisasi Islam di sini, baik MAS yang juga lumayan aktif dengan program-program
virtualnya. Di samping juga kita komunitas Indonesia juga banyak acara-acara secara online. Jadi itu juga menambah suasana Ramadan lebih gegap gembita walaupun kita pada situasi lockdown saat ini. Saya ingin share sedikit tentang kegiatan dari Muslim community yang ada di Wisconsin, khususnya buat kita bagi yang tinggal di kota yang kecil, yang tentunya tidak banyak resource yang dipunya, tapi dengan usaha yang terus-menerus walaupun kecil, insya Allah akan membuahkan hasil dan bisa memberikan dampak yang bagus buat generasi penerus. Saya ambil contoh ketika kami di Madison, pada saat itu belum ada Islamic School. Mulai banyak warga Muslim yang datang ke sana, baik untuk belajar atau untuk karena pekerjaan. Kemudian ada beberapa dari komunitas brothers dan sisters di komunitas yang mengemukakan ide bagaimana kalau kita membuat Islamic School dengan bermodalkan dana yang cukup sedikit pada saat itu, dan juga jumlah keluarga yang mempunyai anak-anak kecil juga masih sedikit, jadi kurang lebih hanya sekitar 20-an. Kita mulai membuka sekolah Islamic School pada tahun 2004. Tiap tahun, alhamdulillah, jumlah murid bertambah. Pada saat itu kita hanya menyewa ruko yang tidak begitu besar, yang cukup hanya untuk 2-3 kelas saja, jadi pre-K dan juga first grade. Tapi alhamdulillah tiap tahun jumlah muridnya bertambah, juga memberikan lapangan pekerjaan buat ibu-ibu khususnya sebagai tenaga guru, dan juga memberikan benefit kepada community, karena begitu banyak orang-orang yang jika mereka akan pindah ke Madison, maka mereka akan telepon ke masjid dan bertanya apakah ada sekolah Islam di sana. Ketika kita jawab ya, alhamdulillah kita punya, maka mereka langsung memutuskan untuk pindah. Alhamdulillah sekarang komunitasnya makin besar, dan juga sekolahnya juga makin besar dan bisa menampung banyak siswa. Namun karena program dari charter school tidak jalan atau tidak diperluas untuk di Madison, maka semuanya harus berbayar. Berbeda dengan di Milwaukee, kami di kota Milwaukee ada program charter school. Jadi untuk keluarga yang kurang mampu itu mendapatkan gratis untuk anak-anaknya bisa sekolah di Islamic School. Alhamdulillah jumlah student di Milwaukee kita lumayan banyak. Jadi ada di Salam School kurang lebih sekitar 850-an student, yang mana kita memakai 3 gedung untuk elementary school, middle school, dan high school. Banyak benefit yang kita bisa dapat dengan adanya Islamic School di kota kita. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya dimanapun berada, kalau memang belum ada Islamic School di wilayah masing-masing, silahkan dicoba untuk mengajak brothers-brothers, keluarga-keluarga Muslim lainnya yang mempunyai anak kecil untuk mendirikan
Islamic School. Belum banyak Islamic School berdiri di Amerika, namun sudah banyak masjid berdiri. Masjid tidak akan bisa mempunyai banyak jamaah apabila generasi penerus kita tidak kita persiapkan dari sejak dini. Jangan seperti banyak gereja-gereja di Amerika yang makin sepi pengunjung. Maka kita harus persiapkan anak-anak kita ke depannya untuk bisa selalu istiqomah dan bisa melanjutkan dakwah kita. Terima kasih. Insya Allah begitu saja sharing dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.